Selamat datang di Drama Official bersama saya Ronus Pratomohat. Kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi ke Manisa PPSK menjadi fenomena baru bagi kalangan atlet yang ada di Eropa, khususnya Turki. Bagaimana tidak, para atlet muslim di Turki kini terang-terangan memakai jilbab. Bahkan selain Megatron, ada dua pemain dari Manisa PPSK yang melakukannya. Jika membahas soal aturan hijab untuk para atlet yang berkarir di Turki, maka kajiannya akan menyentuh ke ranah politik. Terlebih dahulu, telah berdirinya Republik Turki pada 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, negara tersebut menganut prinsip sekularisme, di mana agama dipisahkan dengan negara. Penerapannya terbilang radikal, salah satunya larangan memakai hijab di depan publik. Padahal, sebanyak 96% warga Turki menurut survei menganut agama Islam. Alasan tersebut kemudian menyasar ke bidang olahraga pada tahun 1997. Atlet dari kampus-kampus di Turki dilarang mengenakan hijab saat bertanding. Namun, semua berubah ketika Turki mengesahkan amandemen undang-undang pada tahun 2008. Bahkan, 3 tahun setelahnya, larangan pakai hijab dihapus sepenuhnya di negara itu. Apalagi, pada saat itu Turki berpedoman terhadap Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang mengizinkan atlet memakai hijab sebagai kebebasan beragama. Seriusan Turki terhadap nilai-nilai Islam mulai terlihat ketika atlet musuh mereka Zeynep Akgüz dilarang tampil di kompetisi Eropa karena memakai hijab. Namun menurut anggota dari Federasi Wusu Eropa pada tahun 2014 silam, hijab sama sekali tidak mencederai nilai-nilai olahraga. Dan saat ini, apakah fenomena atlet di Turki pakai hijab merupakan efek dari kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi ke Manisa PPSK? Jawabannya sangat jelas adalah ketika sebelum Megawati Hangestri datang ke Turki, Manisa PPSK sudah gencar mengekspos atlet berhijab mereka di media sosial. Diketahui ada 2 pemain Manisa PPSK selain Megawati Hangestri Pertiwi yang tak pernah melepaskan hijab mereka saat bertanding, yaitu Eda Nurmaida dan Gulbahar Ikyahirli. Perlu diketahui, keduanya merupakan pemain Manisa PPSK handball, bukan voli. Mereka juga sudah ada lebih awal sebelum hadirnya Megawati Hangestri Pertiwi di Manisa PPSK. Eda Nurmaida merupakan pemain senior Manisa PPSK handball dengan role ofensif, berada di tim sejak tahun 2022. Eda Nurmaida juga selalu bisa diandalkan untuk tim saat mencetak skor. Maka tidak heran apabila Eda Nurmaida menjadi pelopor atlet berhijab yang dimiliki Manisa PPSK sebelum hadirnya Megawati Hangestri Pertiwi. Selain Eda Nurmaida, pemain Manisa PPSK lainnya yang memakai hijab saat bertanding adalah Gulbahar Ikyahirli, penjaga gawang timnas handball Turki. Penjaga gawang senior timnas Turki handball tersebut didatangkan Manisa PPSK hanya beberapa hari setelah pihak klub juga mengumumkan transfer Megawati Hangestri Pertiwi. Kirsehir PPSK, Gulbahar Ikyahirli yang selalu memakai hijab saat bertanding bertekad membawa Manisa PPSK promosi ke Super League. Namun, lain dari Manisa PPSK handball, klub volinya justru hanya 1 orang saja yang memakai hijab, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga di pertandingan manapun. Keputusan Megawati Hangestri Pertiwi untuk hengkang dari Red Spark dan tidak lagi bermain di Liga Voli Korea ternyata adalah keputusan yang sangat tepat. Hilangnya pamor Liga Voli Korea karena kepergian Megawati Hangestri Pertiwi dan pensiunnya Ratu Voli Korea Kim Yeon Kyung membuat Federasi Bola Voli Korea putar otak untuk menarik perhatian publik. Salah satu caranya adalah dengan mengubah format turnamen pramusim KOFO Cup dengan menurunkan pemain asing dan bahkan mengundang klub asal Thailand, Nakhon Ratchasima. Sebenarnya keputusan ini sudah mendapatkan kritik dari klub dan pelatih karena sudah selayaknya gelaran pramusim ini digelar dengan menurunkan pemain lokal non-tim nasional. Sampai akhirnya surat peringatan pun diberikan FIVB kepada KOFO dengan tak diizinkannya digelar KOFO Cup jika tetap menggunakan pemain asing dan pemain timnas serta mengundang klub asing di dalamnya. Sontak KOFO kalang kabut dan bahkan mencoret Nakhon Ratchasima dan kawan-kawan tepat di hari H pertandingan. KOVO pun tetap pada pengendiriannya untuk meneruskan turnamen dengan dalih sudah mendapatkan izin dari FIVB. Sampai akhirnya salah satu tim peserta Hyundai Capital ikut mundur karena pemain mereka berisi pemain inti dan cadangan timnas voli Korea Selatan. Setelah itu, jadwal pun berantakan hingga akhirnya beberapa pertandingan KOVO Cup dibatalkan. KOVO pun akhirnya mengeluarkan pernyataan kepada publik dengan meminta maaf pada klub dan seluruh stakeholder terkait. FIVB disebut memberikan persetujuan bersyarat untuk melanjutkan turnamen sampai akhirnya tetap berantakan. KOFO pun memastikan akan memperbaiki komunikasi dengan FIVB agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Di sisi lain, hal ini akan mempengaruhi Megawati Hangestri Pertiwi jika Megatron tetap bermain di Red Spark.
Megawati Hangestri Pertiwi tidak akan bisa bermain di Kofo Cup karena berstatus sebagai pemain asing. Keputusan Megawati Hangestri Pertiwi pun untuk hengkang dari Liga Voli Korea tersebut adalah keputusan yang tepat daripada harus memaksakan untuk tetap di Korea Selatan namun dicurangi oleh regulasi. Megawati Hangestri Pertiwi menghadapi ancaman nyata selama membela Manisa PPSK. Sebagai pemain di salah satu liga voli terbaik di dunia, tentunya Megawati Hangestri harus mampu menunjukkan performa terbaiknya. Jika tidak, maka jangan heran, seleksi alam akan bekerja. Megawati Hangestri Pertiwi akan dengan mudah digantikan oleh pemain-pemain lainnya. Namun sejauh ini, seperti yang kita lihat di beberapa pertandingan, Megawati Hangestri Pertiwi sudah tampil dengan cukup baik. Sudah berlaga di 4 laga uji coba, Megawati Hangestri Pertiwi mampu memberikan kemenangan untuk Manisa PPSK. Namun posisi Megawati Hangestri saat ini sedang terancam. Megawati Hangestri harus rela kehilangan kesempatan bermain di 3 laga uji coba Manisa PPSK karena saat ini sedang berada di Indonesia. Bahkan salah satu laga tersebut mempertemukan Manisa PPSK dengan lawan dari tim divisi utama. Ini membuat pelatih Manisa PPSK, Gorkem Kazan, untuk memutar otak memanfaatkan pemain yang ada. Rupanya sang pelatih tidak terlalu ambil pusing dengan absennya Megawati Hangestri Pertiwi karena pelatih Manisa PPSK tersebut sudah menemukan racikan yang pas untuk timnya meskipun sang Megatron absen. Manisa PPSK memanfaatkan duet Dennis Embreli dan Dwi Guncu sebagai ujung tombak penyerangan. Hasilnya kombo dua pemain ini langsung berbuah manis. Manisa PPSK berhasil menang 1 kali dan 1 kali imbang dalam laga uji coba. Satu-satunya kekalahan yang dialami oleh Manisa PPSK adalah ketika berhadapan dengan tim divisi utama Coach ZP. Tentunya kabar ini menjadi ancaman yang serius bagi Megawati Hangestri Pertiwi. Pasalnya, posisi Megawati Hangestri akan menjadi terancam. Sebelumnya, Megawati Hangestri Pertiwi sedang berusaha untuk mendapatkan posisi utama di tim selama laga uji coba pramusim ini. Namun karena absen di laga uji coba, mau tidak mau, posisi Megawati Hangestri Pertiwi harus tersingkir oleh Dennis Embreli. Dengan kondisi tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi harus mampu membuktikan kembali bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan oleh pelatih Manisa PPSK. Di sisi lain, masih ada kemungkinan pelatih Manisa PPSK akan kembali mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi setelah Megatron kembali ke klub Turki tersebut dari Indonesia. Kemungkinan besar mantan pemain Red Spark itu baru bisa kembali bergabung dengan Manisa PPSK pada Oktober mendatang. Dan masih banyak kesempatan bagi Megawati Hangestri Pertiwi untuk membuktikan kemampuannya di hadapan pelatih Manisa PPSK. Oke, sekian berita dari Megawati hari ini ya, Megawati Hangestri Pertiwi tentang hijab, tentang tren hijab di Turki dan tentang bagaimana akar dari permasalahan Megawati pindah dari Red Spark ke Liga Voli Turki dan tentang terancamnya posisi Megawati Hangestri Pertiwi di klub Manisa PPSK. Tapi saya rasa tidak ya. Saya yakin posisi Megawati Hangestri Pertiwi di Manisa PPSK akan baik-baik saja karena kualitas yang dia miliki. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata saya Renus Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.